Anda akan kuliah selama kurang lebih 3-4 tahun secara gratis Ya. dan mendapatkan uang saku. Ya. Nah, ini harus dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbagi informasi, memberi edukasi, dan dari sekian pertanyaan, masukan yang kami terima, pada episode kali ini kami akan memberi perspektif, membincangkan tentang KIPKA yang sekarang di masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Tentu ada banyak yang bertanya-tanya apakah sudah dibuka, kalau dibuka apa yang harus dilakukan, bagaimana tata caranya, apa syaratnya. Inilah yang akan kami bincangkan dan Profesor Hasnawi Haris nanti secara teknis akan memberi kita semua edukasi. Untuk itu, sebagai mengawali perbincangan kita, Prof, tentu kita perlu menjelaskan kembali, memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat, terutama kepada calon mahasiswa baru, Prof. Sebetulnya KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu apa, Prof? Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ari. Sahabat perspektif yang saya hormati, terutama para calon mahasiswa baru yang tahun ini tidak lama lagi proses untuk menjadi mahasiswa baru sudah dimulai. Jadi kalau pertanyaannya tentang apa itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sebenarnya mudah diingat sebenarnya. Jadi dulu sebelum istilah Kartu Indonesia Pintar ini diluncurkan, dulu namanya bidik misi. Beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi itu tahun 2010. Iya. Kemudian karena pergantian pemerintahan, istilah bidik misi ini dirubah menjadi Kartu Indonesia Pintar. Iya. Itu tahun 2020 kalau tidak salah. Kemudian 2021 ditambah Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Ya, karena waktu itu menterinya mungkin ya sebagai penggagas kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita belum tahu, tapi yang pasti bahwa Kartu Indonesia Pintar itu adalah jenis beasiswa yang sesungguhnya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan secara ekonomi, terutama masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan tanda petik begitu ya. Lalu di saat yang sama anak-anak tadi yang secara ekonomi tidak mampu itu punya potensi akademik ya, sehingga dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, pemerataan pendidikan, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pemberian beasiswa kepada anak-anak kita yang secara ekonomi tadi tidak mampu, tapi secara akademik punya potensi akademik yang baik, yang kira-kira memungkinkan dia mendapatkan atau memperoleh atau mencapai cita-citanya seperti yang dia harapkan. Gitu, Pak Ari. Jadi KIPKA ini adalah bentuk lain atau penamaan lain dari bidik misi yang sejak 2010, Prof, sudah ada. Pemerintahan SBY sudah ada. Pertama kali dikenalkan, dan memang peruntukannya untuk dua kategori tadi, Prof, Betul. Satu kurang mampu secara ekonomi, yang kedua prestasi akademik, Prof. Waktu bidik misi itu prestasi akademik. Kalau ini potensi akademik. Potensi akademik yang sejak KIPKA ini, karena memang standarnya itu kan nanti ada syaratnya, nanti kita jelaskan. Tapi yang pasti potensi akademik itu juga terkait dengan prestasi akademik tentu. Ini justru semakin memperluas, Prof. Betul. Dan ini yang barangkali ditunggu memang oleh masyarakat. Betul. Bahwa prestasi akademik itu
dalam batas-batas tertentu punya kekurangan, sehingga sekarang diubah paradigmanya menjadi potensi akademik, Prof. Akademik, betul. Prof, karena kelihatannya sekarang sudah running proses penerimaan mahasiswa baru, Prof. Pertanyaan yang juga banyak kita terima itu, Prof, adalah apa syarat-syaratnya, Prof, untuk mendapatkan KIPKA Merdeka tadi, Prof, atau nanti mungkin berubah bukan KIPKA Merdeka lagi? Iya, baik Pak Ari. Jadi memang menurut saya informasi tentang KIPKA ini kan sudah sangat lama ditunggu. Bahkan anak kita yang saat ini kelas 12 sebenarnya itu sudah mempersiapkan dirinya. Hanya memang ya terkadang anak-anak kita, apalagi kalau dari sekolah misalnya itu tidak dapat layanan informasi yang utuh, tidak maksimal, ya mereka tidak tahu. Tapi kalau pertanyaannya apa syaratnya, menurut saya setidaknya ada 7 yang menurut saya penting dan menjadi clue dari syarat untuk mendapatkan beasiswa KIPKA. Yang pertama itu, ini yang harus dipastikan bahwa kalau ingin mendapatkan KIPKA, maka ya syarat pertama ini adalah Anda tentu kelas 12 hari ini, kelas 12 tahun 2025, dan nanti itu akan mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan beasiswa KIPKA. Nah, kalau Anda sudah lulusan tahun 2025, itu berhak, itu persyaratnya dulu, persyaratannya. Termasuk angkatan 2023 dan 2024, ada yang kita sebut dengan gap year itu, jadi transisi yang anak-anak kita mungkin yang lalu sudah ikut SNBP atau SNBT, termasuk jalur mandiri yang menyiapkan perguruan tingginya beasiswa KIPKA, itu bisa angkatan 2023 dan angkatan 2024. Maaf, Prof. Ini harus dipertegas, Prof, bahwa tidak hanya untuk 2025, Prof, ya. Iya, betul. Angkatan 2024 yang lulus tahun 2024 dan lulus 2023 juga berhak untuk daftar KIPKA, Prof. Iya, betul. Baik, Prof. Berhak untuk daftar KIPKA dengan catatan teknisnya itu nanti di tata cara pendaftaran, karena ada beberapa hal yang memang harus mereka update kalau mereka sudah ikut yang lalu. Itu yang pertama, Pak Ari. Terus yang kedua, tentu anak-anak kita yang dinyatakan lulus pada salah satu jalur yang disiapkan oleh pemerintah tahun ini, jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, kemudian jalur SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, dan jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini sebenarnya itu tergantung juga perguruan tinggi, karena kan kota dari setiap perguruan tinggi itu kan beda-beda, Pak Ari. Ya, tidak sama semua. Yang pasti syaratnya ya harus lulus dulu. Tapi prinsipnya, Prof, mandiri pun dimungkinkan. Dimungkinkan. Jadi menurut aturan itu dimungkinkan. Tetapi tentu tergantung pada perguruan tingginya. Karena yang saya sebut tadi itu kota setiap perguruan tinggi beda-beda. Nah, ini informasi tambahan saja. Kalau Anda dinyatakan lulus, dinyatakan lulus pada salah satu jalur yang ada, Anda harus pastikan, jadi anak-anak kita ini harus pastikan prodi yang dia ikuti itu terakreditasi atau tidak. Nah, itu minimal akreditasi C, B dengan A atau unggul. Nah, kalau tidak, itu berarti tidak bisa. Jadi anak-anak kita memang juga perlu, atau gurunya memberi informasi, prodi yang mau dia pilih itu apakah terdaftar atau memiliki syarat akreditasi A, B, C atau akreditasi unggul. Dan di laman kampus masing-masing dan itu selalu ada semua, akreditasi. Betul. Terus yang ketiga, Pak Ari, yang saya sebut tadi. Jadi anak-anak yang bisa mendapatkan beasiswa KIPKA ini itu punya potensi akademik yang baik. Nah, punya potensi akademik yang baik itu yang tadi diterjemahkan itu memang terminologinya luas. Kalau dulu prestasi akademik, kalau ini
potensi akademi yang kita masukkan itu adalah ketika mereka dinyatakan lulus, lulus di jalur SNBPK atau lulus di jalur SNBTK, termasuk di jalur mandiri, maka anak-anak kita ini dikategorikan atau dikualifikasi sebagai punya potensi akademik. Jadi cukup luas. Kalau dulu kan memang agak saklek gitu, agak kaku ya. Jadi itu punya potensi akademik. Jadi anak-anak kita tidak perlu ragu. Yang penting Anda lolos itu berhak untuk mendapatkan sepanjang memenuhi syarat setelah verifikasi. Terus yang keempat adalah anak-anak kita yang memang, ini juga banyak kejadian. Saya beberapa tahun terakhir melihat banyak juga kejadian anak-anak kita yang tidak tertib mengetahui sebenarnya apakah mereka sudah punya NISN. Jadi nomor induk siswa nasional itu harus dipastikan dulu, karena kalau Anda mau mendaftar KIPKA tidak ada NISN, itu kan ada isiannya, ada fiturnya. Ketika Anda tidak tahu NISN-nya berapa, itu tidak bisa. Ya, itu satu. Jadi punya NISN, dipastikan itu. Kemudian ya sekolahnya itu punya nomor pokok. Jadi NPSN, NPSN namanya, nomor pokok sekolah nasional. Dan yang tidak kalah pentingnya dari sekarang, adik-adik, para peserta kan anak-anak kita yang SMA hari ini kadang mengabaikan yang namanya kartu keluarga. Bahkan tidak punya KTP. Nah, dipastikan itu karena di laman atau formulir KIPKA itu harus mencantumkan juga nomor induk kependudukan, NIK. Jadi mereka sebenarnya ya dipastikan kalau belum punya KTP anak-anak kita urus sekarang, atau memastikan bahwa Anda dari keluarga yang sudah punya kartu keluarga. Kan di kartu keluarga itu kan ada NIK-nya. Itu yang keempat. Terus yang kelima, nah ini menurut saya satu kebijakan yang menarik juga oleh pemerintah, karena mulai tahun ini meskipun kita belum mendengarkan seperti apa hasilnya, tetapi sudah ada sinkronisasi. Jadi ada sistem yang lagi dibangun oleh kementerian, terutama yang menangani KIPKA ini, agar anak-anak kita yang dahulu ketika SMA atau SMK atau sederajat itu memperoleh Kartu Indonesia Pintar, maka nanti akan terintegrasi ke KIPKA. Nah, ini menurut saya sudah kemajuan yang luar biasa menurut saya, yang bisa. Jadi anak-anak kita yang ketika SMA atau SMK sederajat itu punya KIP, makanya anak-anak kita ini harus login nanti, kan ada waktunya, itu punya. Atau anak-anak kita punya yang namanya kartu kesejahteraan keluarga. Prasejahtera. Ya, itu harus ada. Ada juga yang disebut dengan ini yang banyak dipakai adalah DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi jadi kalau ada KIP tadi, atau kalau tidak ada KIP-nya, mereka dapat yang kartu keluarga prasejahtera tadi, kemudian ada data terpadu kesejahteraan sosial dari Kemensos, itu bisa nanti terintegrasi. Nah, tapi tidak usah ragu, karena anak kita yang kadang kan terbatas juga KIP di sekolah, atau data yang ada di prasejahtera itu atau data terpadunya itu tidak sempurna, maka anak-anak kita yang syarat yang kelima itu adalah dia boleh mendapatkan surat keterangan tidak mampu, SKTM namanya. Nah, silakan diurus, ya tentu ada syarat-syaratnya dari RT, RW sampai kemudian kelurahan sampai kecamatan atau pemerintah daerah mengeluarkan itu. Jadi kalau tidak ada itu tadi syaratnya boleh, tapi dari sekarang harus diurus. Harus dari sekarang mengurus surat keterangan tidak mampu, SKTM, dari lembaga yang berwenang tentu. Ada 5, Prof ya? 6, masih ada satu, Pak Ari. Ada yang kita sebut, dan ini juga kadang anak-anak kita dari awal harus memperhatikan. Biasanya kan ada beberapa daerah yang menyiapkan beasiswa bagi putra-putri daerahnya. Atau bahkan ada yang secara nasional disiapkan.
Nah, syarat yang utama juga adalah tidak sedang mendapatkan beasiswa yang pembiayanya dari APBN. Tidak boleh double funding, Prof. Ya, tidak boleh double funding. Nah, ketujuh ya, 7 syarat itu menurut saya yang menjadi persyaratan umum dari anak-anak kita yang punya hak untuk memperoleh beasiswa KIPKA, Pak Ari. Ini kadang ada pertanyaan, Prof. Iya. Apakah semua syarat tadi mesti dipenuhi, Prof? Atau opsional? Salah satunya saja, Prof. Ya, kalau yang saya sebut tadi itu harus semuanya. Semua, Prof. Ya, kecuali yang ke-5, 6 tadi itu. 6, 7, Prof. Ya, 6, 7 itu kalau mereka tidak punya KIP sebelumnya, tidak terdaftar di KKS, Prasejahtera dan DTKS, boleh dapat surat keterangan tidak mampu. Itu yang opsional, Prof. Itu yang opsional. Yang lain itu harus, ya Anda harus lulus kan? Ya. Anda punya prestasi akademik, akreditasi prodi yang dipilih jelas dan seterusnya. Baik. Ya. Karena ini kita sisa berhitung waktu, Prof. Ya. Mungkin bahkan sudah berjalan. Bagaimana tata caranya, Prof? Setelah syarat tadi kita penuhi, lalu apa yang harus dilakukan, Prof? Ya, baik Pak Ari, ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang sangat banyak, bahkan tidak hanya lewat WA, telepon dari kawan-kawan, sahabat-sahabat, dari teman-teman guru. Seperti apa sebenarnya kita anak-anak kita itu mendaftar KIPKA tahun 2025? Apakah mereka yang mendaftarkan dirinya? Atau pihak sekolah, selalu ada muncul itu. Nah, ini kadang memang ada loss di sekolah. Kalau saya selalu sampaikan sama kawan-kawan, sebenarnya yang boleh membuat akun itu adalah akun siswa. Bahwa di sekolah dibuatkan, bisa. Tetapi tentu nanti setelah berkembang ini, anak-anak kita juga harus secara mandiri melakukan itu. Jadi pertama, Pak Ari, ada minimal 5 menurut saya. Yang harus dilewati oleh anak-anak kita ketika ingin mendapatkan KIPKA. Pertama itu harus buat akun. Bikin akun, Prof. Ya, bikin akun. Jadi akun ini sebenarnya adalah pintu masuk. Pintu masuk bagi calon mahasiswa untuk mendapatkan KIPKA. Nah, bagaimana caranya buat akun? Mereka harus membuka laman KIPKA yang disiapkan oleh kementerian. Jadi nanti akan ada laman kementerian. Dulu sebenarnya kan ada https Kemendikbud kipkuliah.go.id, tapi itu dulu. Nah, karena kementerian kita hari ini berubah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, itu mungkin berubah, tapi intinya anak-anak kita harus buat akun. Dan bagaimana caranya buat akun? Ya, buka laman. Nah, anak-anak kita harus membuka itu, Pak Ari. Terus yang kedua, tadi syaratnya. Jadi ketika anak-anak itu sudah punya NISN, syaratnya kan ada MPSN-nya, ada NIK-nya, dan mungkin juga ada data pendukung yang lain. Misalnya dia sudah dapat KIP waktu sekolah, terdaftar di kesejahteraan sosial atau di data terpadu kesejahteraan sosial, itu bisa. Jadi pertama itu mereka harus memasukkan NISN, mereka harus memasukkan NPSN, sekolah nomor pokok sekolah, kemudian mereka harus memasukkan nomor induk kependudukannya, NIK-nya, dan mengunggah kembali atau mengunggah portofolio yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita, Pak, di formulir itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ada satu yang kadang anak-anak kita lupa. Yang saya maksud adalah harus juga mencantumkan alamat email yang aktif. Nah, ini kadang adik-adik kita kan, kalau mohon maaf, ada mungkin daerah yang anak-anak kita belum punya email. Nah, email ini penting karena nanti setelah diisi tadi yang saya sebutkan itu, akan ada verifikasi oleh sistem. Kalau ada di sistem itu ada unsur yang tidak terpenuhi, boleh jadi mereka tidak akan dapat yang kita sebut dengan nomor pendaftaran dan kode akses pendaftaran. Jadi kalau sudah ada itu, ada verifikasi secara sistem.
Nah, kalau oleh sistem dianggap sudah valid, maka anak-anak itu mendapatkan nomor peserta dan kode akses pendaftaran Melalui email yang email. aktif. Jadi jangan dianggap bahwa email yang didaftar itu asal, karena disitulah yang menentukan Anda dapat nomor Informasi, pendaftaran dan kode akses pendaftaran yang aktif. Nah, kalau sudah ada email yang aktif, itu berarti proses berikutnya adalah proses pendaftaran. Ini yang kedua. Nah, buat akun dengan mengisi beberapa isian itu. Nah, kemudian bagaimana yang kedua? Harus melakukan pendaftaran. Nah, bagaimana cara mendaftar? Pertama tentu harus login di laman KIPKA yang sudah disiapkan, dibuatkan. Nah, bagaimana caranya login? Dia harus ambil dari nomor pendaftaran dan kode akses yang dikirim lewat email yang aktif tadi. Karena itulah yang dimasukkan. Karena tidak mungkin kode akses pendaftarannya orang lain yang dia isi. Jadi akan muncul itu pertama. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Pertama, ya sekali lagi Anda harus login di laman KIPKA yang disiapkan oleh kementerian, kemudian dengan memasukkan kode akses pendaftaran dan nomor peserta. Nah, setelah itu ya biasanya masih ada lagi, karena ini kalau pendaftaran ini sudah berhubungan dengan data perguruan tinggi, maka biasanya juga apa istilahnya, masih dibutuhkan unggahan yang sifatnya kelengkapan pribadi. Ya, yang saya sebut tadi di awal, ya mungkin ada data pendukung yang dibutuhkan karena mereka katakanlah penerima KIP sebelumnya di SMA, kemudian terdaftar di data terpadu Kementerian Sosial. Nah, ini mereka, atau yang saya sebut tadi tidak ada, mereka yang hanya memiliki data SKTM, surat keterangan tidak mampu, itu diunggah. Nah, kalau sudah diunggah, nah baru masuk ke tahapan ketiga, memilih jalur perguruan tinggi negeri yang mereka pilih. Apakah melalui jalur SNBT? Polanya sama ya. Nanti juga kalau di SNBT begitu, di Mandiri juga begitu. Jadi ya setelah mereka sudah clear semua ini tadi, maka ya Anda pilih jalur yang ada itu. Jalur SNBPK atau jalur SNBT atau jalur Mandiri. Nah, setelah mereka memilih dan dinyatakan lulus, maka kadang ini yang jadi persoalan juga di masyarakat kita. Mereka menganggap kalau sudah mendaftar tadi, melewati pendaftaran dan sudah ada pengumuman, katakanlah begitu, dia dinyatakan lulus di SNBP atau di SNBT termasuk Mandiri, mereka sudah menganggap itu berhak mendapatkan beasiswa KIPKA, padahal belum tentu. Jadi dia memang dinyatakan lulus kampus, tetapi karena kampus juga itu punya kuota yang terbatas, dengan klaster atau pembagian yang juga ada pada setiap prodi-prodi yang terakreditasi A, B, C yang saya sebutkan tadi, maka harus dilakukan verifikasi. Nah, setelah verifikasi, disitulah baru kita pastikan bahwa anak-anak kita ini berhak mendapatkan atau tidak. Ya, ada verifikasi lapangan biasanya. Ada verifikasi faktual untuk menunjukkan apakah data yang dimasukkan itu benar, sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, kalau mereka sudah verifikasi, nah biasanya kan Pak Ari, jalur SNBP, SNBT Mandiri ini juga kan tidak bersamaan kan? Jadi biasanya kementerian kita itu khususnya yang mengurusi KIPKA itu kan ada kotanya. Jadi kota SNBP berapa setiap perguruan tinggi, kota SNBT-nya berapa, kota Mandirinya berapa. Nah, inilah yang kemudian diatur setelah verifikasi. Kalau kotanya ya yang memenuhi syarat itu semuanya lulus dan kotanya tersedia, maka dapat semua. Tapi ketika terbatas, maka ada verifikasi. Nah, setelah verifikasi itulah yang kemudian baru dilakukan penetapan status penerima lulus beasiswa. atau tidak lulus,
Jadi lulusnya sudah. Ya. Dia sudah lulus SNBP, lulus SNBT atau mandiri, tapi mereka dapat beasiswa atau tidak itu setelah verifikasi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini juga banyak anak-anak kita, masyarakat kita yang bertanya, apakah mereka gagal menjadi mahasiswa? Tidak. Tidak. Ya, tetap saja mereka menjadi mahasiswa baru, hanya dengan catatan mungkin kebijakan perguruan tinggi itu boleh jadi akan memberikan misalnya UKT yang rendah, bahkan mungkin ada UKT 0, atau mungkin ada skema-skema yang biasanya menjadi kebijakan perguruan tinggi. Nah, setelah ada penetapan, barulah mahasiswa itu disebut penerima KIPKA. Baik, gitu, Prof. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, Prof. Ya, penerimaan mahasiswa baru dan penerimaan KIPKA. Betul. Tapi berjalan beriringan, Prof. Iya, betul. Penentuan kelulusannya itu berbeda juga, Prof. Lulus mahasiswa dan lulus beasiswa beda. Itu hal yang berbeda, Prof. Iya, betul. Nah, ini jangan sampai disalahpahami, Prof. Iya. Siswa kita dan itu banyak, Pak Ari. Itu banyak, sering terjadi anak-anak kita, masyarakat kita menganggap, kenapa anak saya tidak dapat KIPKA padahal dia lulus dengan status KIPKA. Itu tadi penjelasannya. Jangan sampai, karena kan perguruan tinggi punya, yang saya bilang tadi, punya kota yang tentu terbatas, dan praktek kita selama ini, bayangkan misalnya, mohon maaf ada ribuan misalnya pendaftar, puluhan ribu misalnya, atau 5.000, 6.000, kotanya 1.000, berarti 4.000 tidak dapat KIPKA. Tidak dapat, ya. Iya. Baik, Prof. Nah, prosedurnya, tahapannya, tata caranya, buat akun dulu. Iya, betul. Lalu daftar ini yang Prof tadi maksud adalah pilih prodi, pilih jalur. Nah, ini apa yang perlu kita pertegas, Prof, di bagian tahapan ini, tata cara? Oke, Pak Ari, jadi memang kalau kita buka laman kementerian kita, terutama yang mengatur tentang KIPKA itu belum terbuka ya. Tapi dari beberapa informasi yang kita peroleh, itu nanti sekitar Februari tanggal 3-4 itu sudah dibuka. Jadi anak-anak kita itu sudah bisa nanti di sana. Tapi sekali lagi, jangan nanti mendekat baru mau melengkapi tadi. Semua yang saya sebutkan tadi, persyaratan, dari sekarang harus disiapkan. Jadi nanti di Februari itu mungkin awal, atau kita tidak tahu, mungkin lebih awal, saya kurang tahu. Tapi yang pasti bahwa, nah kalau misalnya mereka sudah dapat itu, Pak Ari, ada satu hal yang menjadi pertanyaan dan tidak sedikit yang menghubungi saya atau menghubungi teman-teman yang lain. Yang mana lebih dahulu kan? Kita mau ini daftar KIPKA ceritanya. Apalagi misalnya di SMA, SMK sederajat tidak punya Kartu Indonesia Pintar. Ini daftar dulu SNBP atau daftar KIPKA. Nah, saya ingin teman-teman masyarakat, sahabat perspektif yang berbahagia, saya ingin memberi informasi yang penting bahwa sebelum anak-anak kita itu menentukan pilihannya di SNBP atau SMBT atau mandiri, terutama untuk SNBP yang lagi running sekarang, Anda harus pastikan dulu yang saya sebut tadi, buat akun. Kalau sudah buat akun, nanti akun beasiswa, Prof, ya. Akun KIPKA. Nanti itu Anda akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses pendaftaran. Dari situlah kemudian Anda login, dan itulah yang nanti dipakai ketika mendaftar di SNBP. Nah, ketika Anda mendaftar di SNBP, maka Anda harus pastikan bahwa Anda benar-benar sudah terdaftar KIPKA. Sehingga kalau sudah milih salah satu atau 2 atau 3 atau 4 prodi yang ada di SNBP misalnya, maka Anda punya peluang mendapatkan itu. Nah, kalau sudah dapat peluang, berarti Anda memang sudah punya kartu, karena memang nomor pendaftarannya atau istilahnya nomor tesnya itu, anak-anak yang jalur reguler tanda petik tidak KIPKA, dan KIPKA itu beda. Jadi di nomornya itu ada KIPKA, ada yang bukan. Nah, ini yang menurut saya penting juga, teman-teman guru, sahabat guru yang lain, memastikan anak-anak kita yang ingin mendapatkan KIPKA, yang punya potensi akademik tadi disebutkan, dan kebetulan secara ekonomi tidak mampu, ya pastikan ini langkahnya benar. Jangan nanti sudah masuk,
baru memberikan data ke pihak kampus atau ke pengelola perguruan tinggi bahwa anak ini berhak dapat KIPKA. Masalahnya tidak terdaftar. Nah, di situ itu mungkin yang menurut saya penting untuk difahami, terutama dalam proses Anda mendaftar sebagai peserta KIPKA 2025, Pak Ari. Baik, Prof. Ya. Jadi pemirsa Hasnawi Haris Perspektif, pertanyaan apakah daftar kampus dulu atau daftar beasiswa, yang terpenting buat akun KIPKA dulu. Iya. Itu yang harus sedari awal disiapkan, dilakukan, Prof. Artinya daftar KIPKA dulu. Ya. Dapat kode akses pendaftaran, baru daftar SNBP. Daftar kampusnya, Prof. Iya, betul. Nah, sekalipun belum berlangsung proses pendaftarannya, Prof. Iya. Tapi sedari sekarang, misalnya kartu keterangan tidak mampu, itu butuh waktu untuk diproses, Prof. Jadi jangan lengah, jangan sekalipun prosesnya masih belum dimulai, tapi sedari sekarang dokumen-dokumen yang diperlukan itu harus sudah disiapkan. Prof, terakhir, kita perlu memberi edukasi selain informasi yang tadi kita berikan kepada pemirsa Hasnawi Haris Perspektif tentang KIPKA ini, Prof. Apa yang perlu diberi penguatan, Prof, sebagai edukasi kita kepada pemirsa? Baik, Pak Ari, sebagai edukasi kita pada hari ini, terutama bagi anak-anak kita calon mahasiswa baru tahun 2025 ini, untuk memastikan bahwa keinginan pemerintah untuk kemudian mengurangi tingkat kesenjangan, kemudian mengoptimalkan, meningkatkan akses pendidikan atau akses pemerataan pendidikan ini harus disambut baik, dan sungguh-sungguh sangat banyak anak-anak kita yang memenuhi syarat. Oleh karena itu tentu kepada pihak sekolah, pihak pemerintah daerah yang memang jika melihat anak-anak kita punya potensi akademik tadi yang memenuhi syarat, tapi secara ekonomi tidak mampu, beri kesempatan kepada mereka, karena boleh jadi anak-anak kita calon penerima beasiswa KIPKA ini nantilah yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Tidak sedikit saya kira pengalaman yang menunjukkan bahwa sungguh-sungguh sangat banyak anak-anak kita yang punya potensi akademik tapi secara ekonomi tidak mampu. Nah, lewat kesempatan atau penerimaan beasiswa KIPKA ini mereka bisa manfaatkan. Kenapa, Pak Ari? Ini kan betul-betul pemerintah memastikan, kalau saya lihat dari angka setiap tahun yang puluhan triliun itu selalu bertambah persentasenya. Oleh karena itu kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik buat anak-anak kita. Anda akan kuliah selama kurang lebih 3-4 tahun secara gratis dan mendapatkan uang saku. Nah, ini harus dimanfaatkan. Tetapi di saat yang sama, Anda jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Anda jangan menyia-nyiakan fasilitas beasiswa yang luar biasa ini, karena Anda ditanggung oleh negara, Anda ditanggung oleh bangsa ini untuk menjadikan Anda meraih cita-citanya, meraih mimpinya. Oleh karena itu nanti setelah kuliah benar-benar harus kuliah yang benar. Benar-benar harus membanggakan orang tua, benar-benar bisa memberikan manfaat, dan di saat yang sama tentu kita berharap Anda harus menjadi orang yang terbaik karena Anda diberikan fasilitas dan tidak main-main, Pak Ari. Biasanya ya memang kan besaran KIPKA itu antar satu daerah berbeda, tapi ada tingkat kemahalan. Ya kalau di Sulawesi Selatan itu yang akreditasi unggul itu atau A itu 1,2, 1,3 ini per bulan. Ya meskipun mereka terima biasanya per 3 bulan atau mungkin per 6 bulan, tapi ini kesempatan luar biasa. Yang terakhir tentu edukasi untuk masyarakat kita adalah bagaimana Anda benar-benar memanfaatkan kesempatan emas ini. Kalau Anda menganggap keluarga Anda, masyarakat kita ada yang memenuhi syarat, jangan persusah keluar SKTM, surat keterangan tidak mampu, karena mereka-mereka inilah yang sebenarnya akan menjadi orang-orang yang boleh jadi akan memberikan maslahat, manfaat kepada masyarakat kita, Pak Ari. Saya kira itu. Terima kasih, Prof, atas pencerahan, atas
informasi, edukasi yang diberikan. Demikianlah perbincangan kami pada episode hari ini. Sahabat Perspektif, terus dukung channel kami dengan mensubscribe, dengan men-share, dengan berkomentar untuk memberi kami masukan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat kita. Lihat lebih luas, pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam Perspektif. Salam Perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.